Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reza dengan NIM 20017024 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi sintaksis. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui peta konsep dari fungsi sintaksis. Yang pertama ada pengertian sintaksis, yang kedua ada ciri-ciri fungsi sintaksis, yang ketiga ada fungsi sintaksis serta contohnya. Baiklah, apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas masalah kalimat. Tata bahasanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun, yang berarti dengan, dan tatin yang berarti menempatkan. Secara etimologi berarti menyatukan beberapa kata sehingga dapat menjadi kelompok kata yang biasa disebut kalimat. Dapat dikatakan bahwa bidang sintaksis mempelajari semua hubungan antara kata-kata berdasarkan sintaksis. Menurut Abdul Khair, sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari satuan kata dan satuan lain di atas kata, hubungan dan susunannya, serta menjadikan satuan fonetik. Selain itu, menurut Ramlan, sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu linguistik yang membahas tentang kompleksitas wacana, kalimat, klausa, dan prasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang berkaitan dengan kaidah yang menyatukan kata menjadi satuan-satuan linguistik yang berhubungan dengan frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya ciri-ciri fungsi sintaksis. Yang pertama ada ciri fungsi subjek. Adapun ciri fungsi subjek yaitu membentuk kalimat dasar, memperjelas makna berupa kata atau frasa benda, kata sifat didahului kata si atau sang, contohnya si cantik, si hitam, dan sang perkasa. Tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. Kedua, ciri fungsi predikat, yaitu predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau bilangan. Kedua, beberapa keterangan lain, yaitu tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya terletak di antara subjek dan predikat. Ketiga, jawaban mengapa, bagaimana. Keempat, satu penunjuk aspek yaitu sudah, sedang, akan, yang selalu di depan predikat. Ketiga, ciri fungsi objek. Yang pertama, berupa kata benda. Yang kedua, tidak didahului kata depan. Yang ketiga, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif. Yang keempat, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu fasih. Ciri fungsi selanjutnya adalah pelengkap, yaitu 1. Berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, dan frasa preposisi atau klausa. Kedua, berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika unsur ini hadir. Yang ketiga, tidak dapat menjadi subjek akibat pemasipan kalimat. Keempat, tidak dapat diganti dengannya kecuali dengan kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Terakhir, ciri fungsi keterangan, yaitu kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manasuka dan dapat berupa kata keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, posesif. Di kata lain, posesif ditandai kata meskipun, walaupun, atau biarpun, dan pengganti nomina yang menggunakan kata bahwa. Selanjutnya, fungsi sintaksis serta contohnya. Fungsi kajian sintaksis terdiri atas beberapa komponen. 3 hal yang penting adalah subjek, predikat, dan objek. Namun ditambah lagi dengan pelengkap dan keterangan. Yang pertama, fungsi subjek. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Subjek berupa frasa nominal atau pengganti frasa nomina.
Kedua, fungsi predikat. Bagian kalimat yang menerangkan subjek. Predikat dapat ditentukan dengan pertanyaan yang tersebut dalam subjek sedang apa, siapa, berapa, di mana, dan lain-lain. Contohnya, pekerjaan rumah itu sangat sulit. Pekerjaan rumah itu adalah subjek, sangat sulit itu predikat. Yang kedua, mahasiswa sedang belajar. Mahasiswa sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat. Ketiga, fungsi objek. Menurut Putrayasa 2001 menguraikan bahwa objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif yang selalu diletakkan setelah predikat. Contohnya, buruh bangunan itu terjatuh dari atas atap. Buruh bangunan itu subjek, terjatuh predikat dari atas atap objek. Kedua, dia sedang membenahi kamarnya. Dia menjadi subjek, sedang membenahi predikat, kamarnya objek. Selanjutnya, fungsi pelengkap. Pelengkap mengikuti predikat yang berupa verba intransitif atau tidak memerlukan objek, serta tidak dapat diubah menjadi subjek. Contohnya, ibunya sakit kepala. Ibunya menduduki fungsi subjek, sakit menduduki fungsi predikat, kepala menduduki fungsi pelengkap. Kedua, Bibi berjualan sayuran. Bibi subjek, berjualan predikat, sayuran pelengkap. Terakhir, fungsi keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berupa di akhir, awal, dan bahkan di tengah kalimat, menurut Suparman 1985. Contohnya, adik memotong rambutnya kemarin. Adik berfungsi sebagai subjek, memotong berfungsi predikat, rambutnya berfungsi objek, kemarin berfungsi keterangan waktu. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.